Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan minggu ke-7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua metode menghitung value at risk atau VAR, yaitu historical simulation dan covariance. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan keterbatasan VAR itu sendiri kayak gitu. Nah, yang pertama ini ada historical simulation. Nah, metode ini pakai data masa lalu untuk memperkirakan risiko. Caranya itu kita mengambil data pergerakan harga atau return dari periode sebelumnya. Lalu kita lihat seberapa besar kerugian terburuk yang pernah terjadi sesuai tingkat keyakinan yang kita mau, misalnya 95% atau 99%. Nah, kelebihan ini itu lebih realistis karena pakai data asli, termasuk kejadian ekstrim. Nah, selanjutnya ini nggak harus mengasumsikan bentuk distribusi data. Nah, kekurangannya itu anggapannya masa lalu akan terulang. Padahal kejadian bisa saja kejadian baru itu bisa saja muncul kayak gitu. Nah, hasilnya ini tergantung kualitas dan panjang data historis. Nah, yang selanjutnya ini ada variance covariance atau parametrik. Metode ini lebih matematis. Di sini kita hitung rata-rata atau volatilitas dari data, lalu diasumsikan datanya normal atau mendekati normal. Nah, dari situ kita hitung risiko kerugian yang maksimum. Nah, kelebihannya itu pertama cepat dan sederhana dihitung, cocok untuk banyak aset. Nah, yang kedua ini gampang dipakai untuk laporan rutin. Nah, kekurangannya itu tidak akurat kalau data punya kejadian ekstrim atau distribusi miring. Nah, yang kedua ini kurang juga untuk cocok untuk produk yang kompleks seperti opsi. Nah, jadi perbandingan ini kayak historical simulation ini itu lebih realistis, tapi lambat merespon risiko baru. Nah, kalau variance covariance ini itu lebih cepat, tapi bisa aja salah. Salah untuk mengasumsinya, kayak normalnya tidak cocok. Nah, keterbatasan VAR ini secara umum, VAR banyak dipakai bank atau manajer investasi, tapi ada beberapa kelemahannya. Nah, yang pertama ini hanya bilang kerugian maksimum pada tingkat keyakinan tertentu, tapi nggak bilang seberapa parah kalau lewat batas itu, kayak gitu. Nah, yang kedua ini bisa memberikan rasa aman palsu kalau misalnya datanya itu salah atau asumsi modelnya keliru. Yang ketiga itu tidak memperhitungkan risiko likuiditas. Misalnya kalau aset susah dijual saat kondisi yang sedang krisis kayak gitu. Yang keempat ini hasilnya bisa beda jauh tergantung metode, periode data, dan tingkat keyakinan yang dipilih. Makanya VAR sebaiknya ini digunakan uh, bersamaan dengan alat lain atau kayak stress test atau scenario analysis. Nah, kesimpulannya ini, historical simulation itu cocok kalau mau lihat risiko berdasarkan pengalaman masa lalu. Variance conference itu cocok kalau mau hitung cepat dan portofolio banyak aset. Tapi perlu diingat, VAR itu bukan ukuran yang sempurna. Makanya bank dan manajer investasi biasanya memakai VAR itu kayak dicombine kayak sama yang lainnya kayak stress test dan skenario analisis biar gambarannya risiko ini lebih lengkap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.